Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat IT sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara membuat sertifikat yang sangat sederhana. Baiklah, kita mulai saja dengan cara pertama kita mulai download dulu bahan yang harus kita pakai saat mengedit nanti kita membuat desain sertifikat. Jadi yang kita lakukan adalah mengklik link yang sudah saya share di link deskripsi di bawah ini. Silakan teman-teman sekalian mengklik dan akan seperti ini yang muncul di drive ya. Akan langsung masuk ke link drive. Oke, kita download saja langsung. Oke. Nah, setelah di-download ya, usahakan teman-teman sekalian memiliki folder folder khusus untuk latihannya. Ya, jadi ini sudah terdownload. Oke, saya akan membuat folder terkhusus untuk desain ini, latihan desain ini. Saya simpan di desktop ya, dan saya beri nama latihan desain sertifikat ya. Oke, kita buka dulu 2 kali, kemudian save. Oke, saya simpannya di desktop tadi ya, di luar. Oke, ini sudah bisa saya close saja ya, dan teman-teman sekalian masuk di folder yang sudah kita download tadi. Oke, sekarang kita ekstrak semua file yang ada di dalam sini ya, ekstrak here, kemudian kita buka. Nah, ini semua sudah ada. Nah, adapun sekarang Pattaya dan Poppins ini adalah jenis huruf atau font yang harus kita gunakan. Mungkin teman-teman sekalian sudah punya, tidak apa-apa, kita install lagi saja ya. Kita install. Silakan diikuti langkah demi langkah yang saya lakukan ya teman-teman. Oke, install for all user. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini karena saya sudah punya font Pattaya ini ya. Saya sudah punya, jadi tidak apa-apa diinstal lagi. Ini tidak double ke, ini terreplace, artinya terinstall ulang lagi font yang sama atau Pattaya regular. Oke, saya di yes saja. Kemudian lanjut ke Poppins. Oke, extract to Poppins. Kemudian buka foldernya dan blok semua ini. Blok semua jadi surutnya. Kemudian install for all user. Nah, ini kan sudah ada ya, sama seperti yang tadi, namun ini kan banyak. Kalau kita yes, ini akan yes satu persatu. Jadi bagusnya kalau kita berikan centang supaya yes ini akan dilakukan ke semuanya. Oke, yes. Oke, nah dengan begini font Poppins dan Pattaya sudah terinstall di laptop kita masing-masing. Dan sekarang kita buka aplikasi kita PowerPoint. Nah, silakan dibuka PowerPointnya. Nah, setelah terbuka PowerPointnya, kita buka presentasi baru, dokumen baru ya, kan blank seperti ini, kosong. Kita hapus saja dua ini ya, di blok, kemudian delete. Kemudian kita lakukan pewarnaan, proses mempercantik ya sertifikatnya. Itu ada yang cara yang sangat sederhana yang ingin saya tampilkan, yaitu kita masukkan shape yang sesuai dengan apa yang kita mau ya. Jadi kalau saya maunya sih, saya masukkan segitiga siku-siku seperti ini, sembarang saja dulu ya, mungkin sekitar segini ya besarnya. Oke, setelah itu saya mau rotate, maunya di rotate flip ya. Nah, supaya siku-sikunya itu ada di sudut kiri atas. Oke, dan kemudian setelah itu saya mau tambahkan garis di sini ya, garis tipis. Oke, dengan cara masukkan yang ini, rectangle atau persegi panjang ini, ditarik saja langsung ya teman-teman.
Oke, kemudian kita sesuaikan kemiringannya dengan segitiga siku-siku yang ada di sampingnya ini. Kita perbesar sedikit ya. Cara memperbesar zoomnya itu teman-teman sudah tahu semua ya. Ya, cukup dengan tahan kontrol kemudian memainkan scroll yang ada di mouse-nya masing-masing. Ya, saya sarankan teman-teman sekalian itu menggunakan mouse dalam melakukan editing seperti ini ya, karena menggunakan touchpad yang ada di laptop kita masing-masing itu kan memberatkan kita dalam menggeser-geser pointer yang ada di dalam layar kita. Baik, selanjutnya saya masukkan lagi shape selanjutnya untuk yang ini ya, jajar genjang ini. Oke, saya sembarang saja dulu masukkan di sini, kemudian saya sesuaikan kemiringannya. Nah, caranya ini kita tidak memutarnya seperti ini ya, tidak. Jadi kita melakukannya dengan cara memainkan di sini ya. Untuk mengatur kemiringannya ya, kita perdekat dulu, kita segini. Ini terkesan lebar ya, jadi kita bisa masukkannya, kemudian kita atur lagi kemiringannya sampai dapat. Oke, saya kira ini sudah sesuai ya. Oke, kemudian selanjutnya ini terserah saya ya teman-teman ya, ini tidak membatasi teman-teman mau diletakkan di mana, yang jelas nantinya outputnya akan menjadi bagus dilihat. Oke, ini saya copy ya. Semua teman-teman pasti tahu cara mengcopy, Ctrl C dan Ctrl V ya, atau bisa diklik kanan copy, kemudian ini paste ya. Oke. Ya, saya letakkan di sini saja ya, nanti teman-teman akan melihat hasilnya seperti apa. Saya letakkan di sini saja. Oke, baik. Nah, sekarang kita tidak tiba pada proses pewarnaan. Nah, apakah cukup segini saja? Saya rasa cukup segini saja dulu shape yang kita buat ya. Kemudian kita melakukan pewarnaan. Oke, kita mewarnai saja dengan cara masuk ke menu format ini. Menu format, kemudian kita hilangkan garis luarnya ya. Namun keempat shape ini semua punya garis luar. Ini kita langsung blok saja, kemudian kita pilih format, shape outline, kita hilangkan outline-nya dengan cara klik no outline. Oke, kemudian lakukan pewarnaan sesuai keinginan kita masing-masing. Oke, saya maunya warna birunya seperti ini, lebih bagus saya rasa. Kemudian oke, ini bagusnya orange ya, orange, dan ini hijau. Kemudian ini saya mau mengirimnya ke depan ya, yang hijau ini ke depan, kemudian yang orange ini ke belakang ya. Caranya terserah teman-teman mau yang hijaunya dikedepankan atau yang orange nya ke belakang. Saya pilih yang orange nya kirim ke belakang ini ya. Klik kanan, kemudian cari send to back. Ini send to back akan mengirimnya ke paling belakang ya. Oke, setelah itu sudah ada bentuk yang kita dapatkan. Oke, kita sudah fixkan ya. Ini kalau sudah fix seperti ini ya, kita tinggal blok saja ya. Kemudian kita grouping, lakukan grouping. Kenapa grouping? Karena kalau kita tidak grouping ya, sebelumnya ini saya Ctrl Z di window. Kalau kita tidak grouping, terus kita mau mengubah ukurannya, maka seperti ini ya. Terus bedanya seperti ya, bagaimana kalau kita grouping? Oke, sekarang saya grouping ya, saya grouping, group. Oke, kemudian saya mau perbesar perkecil. Bisa dilihat ya teman-teman bagaimana perbedaannya. Jadi usahakan kalau sudah fix seperti ini, lakukan grouping agar
jika ingin ada yang diubah akan lebih terarah atau lebih terkontrol. Baik, selanjutnya yang sudah kita grouping ini kita copy ya. Caranya klik kanan, copy, kemudian paste, atau bisa juga Ctrl C kemudian Ctrl V, bisa fleksibel kok. Dan kemudian kita putar dengan tahan tombol shift ya, tahan tombol shift, kita putar. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita perbesar sedikit supaya agak lebih beda ya dari yang ini. Kalau agak sama ya kurang bagus juga. Oke, selanjutnya ini kecil sedikit dulu. Oke, ini sejauh ini sudah. Kita lihat tampilan sementaranya seperti apa. Ya, begini ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya mau menambahkan transparansi di tengahnya supaya agak lebih berwarna ya. Nah, caranya itu kita ambil ini yang di dalamnya. Caranya kita klik saja, kemudian klik lagi yang di dalamnya, klik lagi ya. Oke, tinggal diklik saja, tidak mana tombol kontrol atau apapun ya. Kita klik ini Ctrl C, kita copy ya, kemudian kita klik di luar sini, baru Ctrl V, kita geser dan kita perbesar ya. Tahan tombol shift ya, ingat tahan tombol shiftnya, kemudian ini pergeser sedikit, kemudian saya copy lagi, Ctrl C Ctrl V. Nah, ini saya perbesar sedikit ya. Nah, supaya agak lebih bervariasi, saya mengubah warna yang satu ini jadi mungkin warna biru. Oke, biru ini. Nah, kita lakukan transparansi. Caranya klik kanan, format shape, dan ada di fill. Nih, ada di fill, kemudian ini dia transparansi. Kita atur mungkin sampai 90 ya. Oke, 90. Ini pun begitu ya. Ini solid, kemudian transparansi 90. Oke. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya sementara seperti apa. Oke, jadi ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menuliskan semua tulisan yang harus ada di dalam sebuah sertifikat. Nah, kita masukkan text box ya. Ingat, text boxnya itu kita jangan masukkan di shape yang sudah kita buat ya. Kita lakukan seperti ini, saya klik seperti ini. Ini akan secara otomatis masuk di shape yang sudah kita buat, misalnya di sini. Nah, ini otomatis masuk di shape yang sudah kita buat ya, mengikuti bentuk yang ada. Nah, ini saya hapus. Caranya kita klik di tempat yang kosong. Oke. Nah, seperti ini ya, kita masukkan sertifikat. Sertifikat, kemudian cari huruf yang sudah kita atau font yang sudah kita install tadi, yaitu Pattaya. Oke, ini sudah berubah. Kemudian ini kita perbesar dengan cara memilih ukurannya, atau kita klik satu-satu jadi 66 ya. Kemudian untuk lebih memudahkan teman-teman, silakan menekan kontrol, tahan kontrol, kemudian tambah apa ya namanya itu, kurung siku. Nah, akan saya tunjukkan ya. Jadi silakan menekan kontrol ya. Ini ya teman-teman, ini untuk memperbesar dan memperkecil tulisannya. Oke, itu ya, saya pilih 66. Ini untuk mengetengahkan itu nanti saja ya, setelah semua tulisan sudah masuk. Oke, selanjutnya
adalah nomor. Nah, kita masukkan text box lagi, nomor. Nah, titik 2, spasi dulu baru titik 2, kemudian provinsi. Ya, kita pilih provinsi yang mana. Saya pilih provinsi medium untuk penomoran. Nah, nomornya kita sesuaikan tepat di bawah sertifikat. Nah, kita kira-kira penomorannya itu sejauh bagaimana. Nah, mungkin segini cukup ya, tapi nomornya akan sepanjang ini nantinya. Nanti akan terisi dengan sendiri di tahap mailing. Itu akan ada videonya tersendiri lagi ya teman-teman. Jadi ini sudah ada tulisan provinsi, sudah 2 ya. Nah, cukup 2 font saja yang kita gunakan. Nah, selanjutnya nah, yang dibutuhkan lagi adalah tulisan diberikan kepada. Oke, jadi kita copy ini, Ctrl C, Ctrl V ya. Kemudian tulis diberikan kepada. Nah, ini saya pilih tulisan provinsi apa ya, provinsi yang lebih tebal sedikit. Ini provinsi semi bold. Oke, yang diberikan kepada, nah di bawahnya ada namanya ya. Jadi kita berikan tempat untuk penamaan, yaitu dengan cara memberikan garis lurus. Nah, supaya kita tidak miring-miring seperti ini, kita lakukan tahan tombol shift dan menariknya seperti ini. Oke, dan kita pilih warna yang kita mau. Saya pilihnya yang abu-abu ini, agak ke biru-biru sedikit ini ya. Kemudian tebalnya saya pertebal sedikit, yaitu mungkin ini ya, 1,1/2. Oke, baik. Nah, untuk mengetengahkan nanti saja di belakang setelah semuanya sudah masuk tulisannya. Oke, selanjutnya adalah oke, kan ini sertifikat setoran hafalan ya. Jadi, salah. Jadi ingat ya, jangan sampai kita mengklik di save-nya, jadi akan mengikuti save yang sudah kita buat. Jadi kita klik dulu di sembarang tempat ya. Ini text box-nya. Ya, kemudian kita tuliskan telah setor hafalan Al-Quran. Nah, kita coba lagi tulisannya provinsi ya, provinsi ya, kita cari provinsi apa ya. Ini kita samakan dengan provinsi yang pada nomor tadi di atas, yaitu provinsi semi bold kalau tidak salah. Mana dia? Cari huruf P teman-teman. Huruf P, provinsi, provinsi medium ya, provinsi medium. Oke, nah selanjutnya adalah kita memberikan space atau tempat untuk juznya atau berapa juz ya, Anda lakukan penghafalan. Nah, caranya kita cukup berikan garis saja seperti ini, mungkin ya agak pendek sedikit. Nah, kita perbesar ukurannya ya, 2/4 ya, 2/4. Kemudian warnanya saya mau warna biru ini, jadi nanti hurufnya juga warna biru. Oke, kita copy ini, Ctrl C, Ctrl V, kita letakkan di sini. Kita mau sejajarkan dua garis ini ya, caranya kita pilih keduanya, kemudian kita pilih align ya, align ya. Ingat, jangan sampai kita mengklik atau mencentang di align to slide. Align to slide itu maksudnya kita melakukan perataan berdasarkan lembaran ini. Nah, kalau align selected object, kita melakukan perataan cuma di lingkup objek yang terseleksi saja. Jadi ya, sudah cocok ini. Kemudian align
middle ya, kita mau mengetengahkan secara vertikal. Align middle, oke, sudah. Kemudian kita lakukan grouping. Nah teman-teman, ternyata kita bisa menggroupingnya dengan menekan Ctrl G saja. Ctrl G, oke. Kita lakukan Ctrl G saja. Nah, setelah itu ini sudah ada tempat jusnya ya, jus berapa. Nah, jika telah demikian, selanjutnya yang kita butuhkan adalah memasukkan tempat tanda tangan. Oke, sebelum itu tempat tanggal ya. Tanggal kita copy saja nomor ini. Kita copy, Ctrl V ya. Kemudian tulis di sini Makassar mungkin ya. Tergantung teman-teman sekalian. Oke. Yang Makassar, nanti di sini ada mungkin 20 Oktober 2021. Nah, ini kita sesuaikan posisinya. Nah, namun nanti 20 Oktober ini kita kosongkan ya. Kita kosongkan. Ini kita kosongkan. Nah, baik. Nah, setelah itu kita copy lagi ini ya, untuk melakukan tempat tanda tangannya ya. Tempat tanda tangannya ya, ini sini kepala bagian TPQ ya. Kita enter saja. Siapa namanya ya, kita masukkan Asadullah Eskap SPDE titik lagi. Oke, kita tebalkan yang ini, kita blok, kita tebalkan dengan cara seperti biasa. Kita tebalkan, kemudian Ctrl U, ini ada U di sini, underline, kita bergaris bawah. Nah, ini kita mau melakukan perataan tengah ya, di dalam box ini. Jadi kalau kita berada di dalam box ini ya, kita langsung bisa Ctrl A. Nah, jangan sampai kita berada di luar box terus kita tekan Ctrl A ya, ini akan terseleksi semua, tapi kita harus diharuskan berada di dalam box ini. Kemudian Ctrl A, kemudian pilih perataan tengah. Oke. Kita copy saja untuk tanda tangan yang lain. Kita copy. Nah, di sini mengesahkan siapa? Direktur Pendidikan. Nah, silakan ditulis namanya. Oke. Gala S. Baik. Nah, ini kita mau sejajarkan keduanya ya. Tapi yang kita mau sejajarkan adalah namanya. Jadi kita lakukan align bottom. Oke, align bottom. Ini makasanya sedikit ke atas. Oke, karena ini agak sedikit mepet, rapat-rapat ya. Jadi kita naikkan, kita blok saja ini. Kalau kita bisa blok, kita blok. Kita blok yang kita mau pindahkan. Oke. Ini seperti ini. Juga. Baik. Ini bisa saya hapus ya. Semuanya sudah bisa hafal. Nah, selanjutnya kita masukkan logo yang kita perlukan. Ya, sudah kita download tadi. Itu ada di folder yang sudah kita sediakan. Kita masukkan semuanya, semua gambar. Ctrl C, ya, Ctrl C. Kemudian buka PowerPoint-nya dan Ctrl V. Nah, silakan diperkecil sesuai kebutuhan. Dan ini lagi. Ingat ya, urutannya itu Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. Oke. Ya, jangan lupa logo Nurul Fikrinya. Yang kita berikan shadow pada Nurul Fikri logonya ya, karena sebenarnya di sini ada frame sedikit supaya kelihatan. Kita berikan shadow yang pertama. Oke, lanjut ini kita sejajarkan teman-teman. Kita sesuaikan dengan ukuran yang
ada dengan logo semua ya, logo ya. Oke, akan disesuaikan ukurannya teman-teman. Seperti ini, agak besar sedikit sebagai logo utama. Baik, ya saya rasa ini sudah seimbang semua. Kemudian kalau sudah fix seperti ini, kita lakukan grouping lagi dengan memblok semuanya, menseleksi, kemudian Ctrl G. Oke, nah, sudah seperti ini, dan ini juga kita perkecil, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti ini mungkin cukup. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya, nah, ini sebenarnya harusnya kita lakukan di awal. Nah, apa itu adalah mengatur ukuran kertasnya. Nah, jadi tidak ada kertas yang ukuran seperti ini. Ini adalah ukuran layar laptop atau komputer. Jadi kita mengubahnya. Kenapa harus di tengah dijelaskan cara merubahnya? Ya, sebenarnya bisa di awal kita melakukan pengubahan atau penyesuaian ukuran kertas. Namun supaya teman-teman lebih paham bahwa setiap desain itu akan ada perombakan, akan ada sering kali perombakan. Jadi kita latihan merombaknya dengan cara mengubah ukuran kertas dulu ya. Kita ubah ukuran kertasnya ya dengan cara masuk ke desain ya. Beberapa versi Office itu ada yang untuk mengubah ukurannya itu ada di sini, ada di sebelah kiri. Untuk 2019 sendiri dan beberapa yang lain itu ada di sebelah kanan ya, custom slide size, dan kita pilih A4 di sini ya, A4 ya, kita landscapekan semuanya. Oke, dan pilih maximize. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam, maka nama yang tanda tangan itu akan terganggu dengan dekorasi-dekorasi yang ada ya. Oleh karenanya kita kecilkan saja dengan cara kita blok, kemudian kita tentukan ukurannya, kita perkecil saja di sini ya, segini cukup. Turunkan sedikit. Nah, nanti di bawah sini kita masukkan tagline Nurul Fikri Makassar ya, motonya yaitu membina generasi muslim menuju masa depan gemilang. Kita masukkan nanti di bawah sini. Nah, ini kita sesuaikan lagi teman-teman. Ingat ya, kontrol buka kurung siku. Ini kita sejajarkan lagi, kita masukkan sedikit ini. Tinggal diklik saja teman-teman ya untuk masuk ke groupingnya. Oke, ini agak dekat. Oke, selanjutnya kita mengetengahkan semuanya sekaligus. Ini dari atas, kemudian tahan tombol shift ya, tombol shift kita tahan, diberikan kepadanya juga garisnya juga, telah setor halaman Al-Qur'annya, kemudian ini juga kita klik dan kita lakukan perataan tengah dengan cara format align center. Ini berada di tengahnya. Oke, ini tidak di tengahnya kertas ya. Ini berada di tengah, di lingkup objek yang diseleksi, yaitu untuk cara untuk mengetengahkan di kertas yaitu align to slide ya. Ini sudah terchecklist align center. Nah, begitu teman-teman ya. Saya harap semuanya bisa paham dan mungkin sudah tersenyum-senyum. Wah, saya sudah bisa. Oke, kita lanjut. Ini kita perkecil sedikit logonya, kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, juga kita perkecil sedikit, kita turunkan.
Ini kalau sudah fix seperti ini, kita lakukan grouping juga. Ini dari grouping, Ctrl G. Oke, kalau ini sudah fix ya. Nah, terakhir kita masukkan space untuk tagline NF, itu Bina Generasi Muslim menuju masa depan gemilang. Aduh. Nah, caranya insert, kemudian cari shape yang sesuai, yaitu persegi panjang. Kemudian kita masukkan di sini, teman-teman. Pilih warna yang kita mau. Saya maunya warna, kita buang dulu garis luarnya ya, seperti yang di awal, no outline. Kemudian kita pilih warna yang kita mau, yaitu saya mau pilih warna orange ya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan text box yang langsung ada di dalam shape yang sudah kita buat. Tinggal klik saja, kemudian tuliskan Membina Generasi Muslim menuju masa depan gemilang. Kita select semua ya, kita berada di shape, dalam shape-nya. Kita Ctrl A saja, kemudian pilih Pattaya. Oke, seperti itu. Kita kurangi sedikit, kita ketengahkan ini. Cara align, ingat align to slide, align center. Oh, ini belum tengah. Kita panjang sedikit ini ya, teman-teman. Nah. Oke, seperti ini. Ini sudah jadi ya, seperti ini ya. Oke, ini hasilnya. Dan silahkan teman-teman untuk save dulu, save PowerPoint-nya, file PowerPoint-nya di tempat yang sudah teman-teman sekalian buat tadi, di desktop, latihan desain sertifikat, kemudian nah, tulislah desain sertifikat, terserah teman-teman mau menamakannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita save as, kita mau menyimpannya dalam bentuk gambar, save as, kemudian ditempatkan di tempat yang sama ya. Kita pilih jenis save-nya yaitu JPEG ya, JPG file ya, ini ya, JPG. Oke, setelah itu save. Pilih just this one ya tadi ya. Oke, ini sudah selesai semua dalam proses editing. Nanti ini akan terisi otomatis, ini juga, di sini juga, dan ini juga. Nah, itu secara otomatis pada mailing. Jadi kita akan mempelajarinya pada video selanjutnya teman-teman sekalian. Oke, saya kira kita bisa close ini. Kita bisa lihat hasil yang sudah kita buat tadi ya, di sini ya, cara. Oke, silakan teman-teman sekalian yang mungkin agak kebingungan, silakan bisa menitipkan komen di kolom komentar atau langsung datang ke pematerinya masing-masing ya. Silakan teman-teman, dan kami tunggu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Oke, ingat jangan lupa ya, like dan subscribe ya teman-teman. Dan ya, satu subscribe itu sangat bermanfaat bagi kami. Baik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.